nama ya Allah. Ya memang sampai ada yang pernah mengusulkan orang Kristen, kita ganti aja nama Allah, yang kasihan nanti gereja apa itu Allah baik. Jadi orang Kristen itu kalau bisa jangan pakai istilah Allah gitu ya untuk Tuhan. Dan sampai pernah di Malaysia itu di demo ya orang Kristen untuk tidak memakai nama Allah. Ya ini yang nggak ngerti, orang Kristen nggak ngerti, ikut-ikutan, ya nggak usah pakai nama Allah aja, itu bukan Allahnya kita, Tuhannya kita gitu ya. Repot, saudaraku ya. Nggak ngerti sejarah. Ini pelan-pelan dulu, ini harus di-clearkan gitu loh. Kalau saya pemakai istilah Allah di sini, itu bukan Allahnya saudara muslim gitu ya, beda. Karena Allahnya saudara muslim itu adalah nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah lah. Kalau kita Allah ini bukan nama. Seperti manusia. Manusia itu nama atau bukan? Pak Hari ini manusia atau bukan? Manusia Pak Hari ya. Namanya siapa? Hari. Manusia itu namanya bukan? Bukan. Manusia itu apa? Ayo belajar. Hakikatnya. Hakikat kita itu manusia. Tapi nama kita punya nama masing. Allah juga gitu, hakikatnya Allah. Itu hakikat. Punya nama. Namanya siapa Allah kita? Yahweh. Yesus itu jadi manusianya. Nama Allah kita itu Yahweh. Yehova, Yahweh, huruf mati semua itu ya. Itu bisa dibaca Yahweh, bisa baca Yehova, itu loh pengertiannya. Jadi jangan salah. Yang kedua, kalau mereka melarang kita menggunakan nama Allah, itu enggak ngerti sejarah. Saya mau tanya, kekristenan sama Islam duluan mana? Kekristenan. Islam itu 700 tahun setelah Yesus datang sebagai manusia, 700 tahun lebih dulu. Dan waktu itu di Arab, ini saudara perlu ngerti gitu loh. Saya mau jemaat itu belajar, saya enggak cuma mau sekedar khotbah, memotivasi, khotbah yang menyemangati. Ya ada itu nanti, tapi pelajaran itu pengertian juga penting. Kristen itu sudah ada dulu. Kalau enggak percaya itu katanya sih, saya enggak ngerti ya, apa itu bener enggaknya kan, bukan sumbernya dari kita. Pamannya Nabi Muhammad itu kan, Muhammad nabinya saudara kita itu kan pamannya orang Yahudi katanya. Istrinya yang pertama Siti Khotijah itu orang Kristen, Nasaroh. Nasrani, dari sila muncul Nasrani. Dan memang sudah ada nanti bukti kedua juga ada. Jadi Kristen itu orang Kristen Arab. Di Arab itu ada orang Kristen loh, jangan dipikir Arab itu Islam semua, jangan salah saudaraku. Ya. Mereka itu dari dulu memanggil Tuhan itu Allah, bahasa Arabnya itu Allah. Tapi bukan nama, ngerti, Allah itu sesembahan. Ya, Gusti itu Tuhan, ya. Allah itu sesembahan. Atau mungkin istilahnya dewa gitu. Kan dewa kan bukan nama yang disembah gitu. Ada yang menyamakan dengan istilah dewa gitu. Bahasa Yunani Theos, ya, Elohim bahasa Ibraninya itu bukan nama, itu hakikat yang disembah gitu loh. Jadi sudah ada lebih dulu orang Kristen dan mereka terbukti sampai hari ini itu Kristen Ortodok itu loh, Kristen yang di Arab itu, Kristen Ortodok Arab itu masih Allah manggilnya. Makanya yang enggak ngerti sejarah, orang Kristen juga ikut-ikutan, wes gak usah nama Allah, enggak, makanya saya tetap pakai nama Allah gitu loh. Cuman di Indonesia kan jadi Allah. Yang kedua itu ada bukti kenapa nama Allah itu lebih ada duluan daripada Muhammad, Nabi mereka ketika menyebarkan Islam. Namanya bapaknya Muhammad siapa? Pernah belajar enggak? Siapa nama bapaknya? Abdullah. Ya Muhammad bin Abdullah kan. Nah, Abdullah, nama lah itu dari Abdullah itu ada artinya loh. Abdul itu apa artinya? Enggak tahu belajar. Hamba. Abdullah itu hamba Allah. Oh, ngono loh saudaraku. Itu bapaknya. Bapak sama anak duluan mana? Kan bapaknya, berarti namanya ini sudah mengandung unsur hamba Allah. Jadi salah kalau mereka melarang kita dan orang Kristen nggak ngerti, nggak boleh pakai nama Allah. Itu bahasa Arab, Allah itu artinya sesembahan. Ya paham ya, ini penjelasan dulu supaya jangan keliru gitu loh. Kalau Allah bagi mereka itu nama, bagi kita itu bukan nama, itu hakikat. Ada namanya sendiri, seperti orang Yahudi kita sama manggilnya juga Yahweh atau Yehova. Oh kita belajar, hari ini kita akan belajar Allah menyatakan diri. Ya,
kepada Ishak. Kita akan fokus kepada Ishak. Kita akan banyak belajar, ada 3 hal nanti bagaimana Allah menyatakan diri kepada Ishak. Dan ini luar biasa ya. Tapi saya akan mulai tentang istilah menyatakan diri ini. Saudara-saudaraku. Jadi inilah bedanya agama kita, kekristenan dengan agama yang lain. Agama yang lain, saudaraku, maaf, apakah mereka pernah melihat Allah? Ini masalahnya, saudaraku. Allah itu memang tidak kelihatan. Kita juga, Allah itu tidak kelihatan, kan ada banyak ayatnya. 1 Timotius 3 ayat 16, ini dulu dilihat. Allah itu memang tidak kelihatan. Ya, semua agama ngomong Allah itu memang tidak kelihatan, goib kalau saudara muslim ngomong. Kalau kita itu Allah itu roh itu tidak kelihatan. Baca, sorry, 1 Timotius 6 ayat 16, ayatnya 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak terhampiri, nggak bisa didatangi Allah itu. Terus, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak seorang pun pernah melihat dia, dan manusia tidak dapat melihat dia. Memang, tapi berhenti sampai di situ. Tapi kekristenan beda. Allah yang tidak terhampiri ini, tidak terlihat ini makanya judulnya menyatakan diri. Yohanes 1:18. Saya walaupun nanti akan ngajar tentang Ishak, kita banyak belajar bagaimana sebagai manusia ya. Contoh dari Ishak, bagaimana Allah itu menyatakan diri kepada kita pada Ishak, dan itu nanti kita bisa terapkan dalam hidup kita. Coba lihat ayat ini. Yohanes 1:18. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sama kan? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ada yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan ini jadi kelihatan, jelas. Kolose 1:15, nanti saya jelas, ini ayat-ayat yang sudah saya sering sampaikan, harus hafal ini sering. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan, tergambar gitu loh, dinyatakan. Makanya Yesus berkata, sekiranya kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Jadi ini bedanya di sini. Ini kuncinya kekristenan, saudaraku. Anda kenapa yakin bahwa Allah itu ada? Sekarang gini, coba tanya semua agama. Mereka gini, Anda ngerti Allah itu ada enggak? Ada. Percaya. Apa buktinya? Oh ya toh. Buktinya apa? Ya bukti itu kan bukti secara umum. Ini ada yang menciptakan, ada yang begini. Itu bukti secara umum. Nah di Kristen itu ada bukti secara umum, ada bukti secara khusus. Nah secara khusus itu ini, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ini namanya menyatakan diri, enggak ada loh di ajaran di agama manapun. Nanti kita lihat saksiannya Mbak Meme, ini nanti salah satu contoh sederhana. Buktinya Allah menyatakan diri itu, ya ini berubah hidupnya gitu loh saudaraku. Loh kalau gitu aja kan saya juga lah nanti ini, kita makanya jangan langsung ke sana dulu gitu loh ya. Kita mulai dari sini dulu. Di Alkitab saudaraku, ada banyak orang-orang itu yang berjumpa dengan Tuhan. Saya sudah urutkan dari awal kan. Ya kan, saya gini dulu sebelum mulai kita akan lihat satu tawarik ya, satu tawarik. Kita lihat dulu satu tawarik, ini ada silsilah. Ya, kenapa kok saudara pernah enggak baca Alkitab terus baca silsilah? Iki apa to iki ya? Satu Tawarik pasal 3 enggak salah. Ini silsilah itu ya, ntar. Silsilah. Itu langsung Daud ya. Ini aja. Adam. Baca aja dulu lah. Terus mulai ke satu Tawarik 1 ayat 1. 1 Tawarik 1 ayat 1. Adam, Set, Enos. Terus. Kenan, Mahalalel. Baca. Next. Iso enggak baca. Terus ayo. Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ada Yafet di sini ya. Nuh, Sem, Ham, ya, keturunan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer. Macam-macam ya. Magog, Madai, Yawan,
Nah, terus buahnya. Tubal, Akhirnya kita Masak, lompat dan biar Keras. cepat ayat 26. Ini nama disebut semua. Seruk, Nahor, Terah. Terus 27. Abram, itulah Abraham. 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. 29. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot. Terus. Lalu Kedar, Adbel, Nah, anak Ibsam. Ismail disebut turunannya nanti jadi bangsa Arab. Terus nanti ada Esau 34. 34. Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Terus Anak-anak Esau ialah disebut. Elifas, Rehuel, Yeus. saya mau katakan ada nggak Alkitab yang sampai seperti ini? Nama itu disebut sejak Adam. Bayangin saudara. Ini ada maksudnya disebut terus, ya. Terus, Anak-anak Elifas ialah Teman. nah terus saya lompat pasal 2. Ini langsung anaknya Yakub. Ya cepet. Saya mau cuma tunjukkan silsilah di Alkitab, coba baca. Inilah Ayat 1. anak-anak Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Yusuf, Benyamin. Ya ada 12 suku itu ya. Langsung nanti lompat ke pasal 3. Ini adalah anak Daud. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Terus Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha, yakni saya di anak perempuan WA grup itu saya tunjukkan ya, kenapa kok zaman dulu perjanjian lama ada poligami. Sudah baca sendiri ya, nanti saya bahas di sini. Loh, itu kok istrinya banyak gitu ya, Abraham juga gitu ya. Itu intinya sederhananya waktu itu, jadi gini, Tuhan itu tidak pernah memerintahkan, di Alkitab tidak ada perintah poligami, beda ya mungkin dengan yang lain. Tetapi Tuhan tidak melarang juga, gitu loh. Itu di perjanjian lama karena memang Tuhan karena supaya memang diizinkan, karena supaya tujuannya itu bertambah banyak, kok berkembang biak kayak binatang, bertambah banyak. Juga manusia masih sedikit, jadi untuk memperkuat keluarga, makanya istilah dulu itu ada istilah gini, banyak anak, banyak rezeki. Coba praktekkan sekarang. Banyak anak, itu aja mau nguliahkan anaknya satu, aduh garu-garu. Saya carikan info nanti kuliah ya yang gratis ya ada, barusan dapat 1 nanti ngomong lagi kalau tunggu hasilnya yang ini tes ini dulu aja kan. Menguliah no situ yang mau anak 5, anak 10 saya kemarin ada yang mau Pak ada lowongan masih lowongan tak di depotnya, kenapa kakak saya? Terus tanya-tanya, kamu keluarga Pak? Saya 8 orang Pak. Anaknya, wah kayak menang. Anak dulu banyak-banyak, ya, Israel itu Yakub itu anaknya 12 ya. Itu dari 4 istri itu saudaraku ya. Ya apa saudaraku. Jadi memang dulu itu Tuhan tidak pernah perintahkan. Ini bedanya. Karena di YouTube itu ada, kan kita kan menolak poligami kan. Wah, mereka kan gitu ya. Itu Maria aja lahir dari, nanti saya tunjukkan juga keturunan Daud kan. Itu kan poligami juga gitu. Yesus berarti lahir dari Nah, bedanya di Kristen itu poligami itu tidak diperintahkan. Tuhan memerintahkan kamu boleh gini, boleh enggak ada. Enggak ada, cari aja, enggak ada. Tapi Tuhan diem gitu loh. Diem saja, didiemin gitu. Tapi tidak pernah diperintahkan gitu loh. Dan nanti Anda akan lihat hari ini Ishak. Ishak itu enggak poligami. Ishak istrinya cuma 1, the one and the only one. Siapa namanya? Nanti kita belajar, sudah belajar sekolah minggu kan. Siapa namanya istrinya Ishak? Ribka, ya kan. Jadi enggak semua poligami, enggak semua, ya ingat ya. Jadi enggak ada perintah, tapi Tuhan diem karena masih diizinkan. Tapi sampai 1 titik zamannya Yesus sudah membuat hukum, ya enggak boleh. Kalau setelah Yesus masih ada poligami, ya itulah masalah gitu. Ya oke. Karena Yesus nanti enggak bahas itulah nanti panjang. Kita langsung ini masih sampai anaknya terus ya, anak terus sampai mana tadi? Anak yang kelima? Anak yang kelima ialah Sefaka dari Abital. Anak yang keenam ialah ibunya Abital, anaknya Sefaka. Anak keenam? Itream dari Egla.
istrinya jadi itu. istri ini melahirkan ini, dicatat semua. Itu aja baru satu yang dicatat. Terus 6 orang lahir bagi dia di Hebron, raja kan, ya punya anak banyak, pangeran-pangeran. di mana ia memerintah 7 tahun Daud, 6 ya? bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 5, Inilah yang lahir bagi dia di saya nunggu Yerusalem. Salomo muncul memang. Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batsua. binti Amiel. Ini nama lain dari yang istrinya siapa itu? Yang diambil itu loh. Betseba. Ini nama lain dari Betseba, Batsua. Salomo, salah satunya anaknya Salomo, 4. Ya, saya sudah pernah ngomongkan dari sekalipun istri banyak, tapi hanya ada satu cinta sejatinya. Itu terjadi, saudaraku ya. Daud ini cinta sejatinya adalah, ini enggak kebetulan ditulis, semua anaknya satu-satu, tapi ini dari Betseba. Ada berapa anaknya? 4. Ngenes enggak, saudaraku? Ngenes. Kok yang jawab yang laki, ngenes, yang perempuan, ngenes. Dari semua orang yang dicintai cuma satu, Betseba. Kan ada ceritanya kan itu. Oke ya, kita enggak bahas. Salomo juga nanti istrinya sampai berapa Salomo itu? Istri plus gundik, 1000, yuk kon paling akeh kan. Tapi hanya punya satu cinta sejati dia. Siapa namanya itu kan? Saudara bisa lihatnya di Kidung Agung itu, ya, Sulamit itu namanya. Oke, gadis Sulam. Oke, kita akan sekarang lihat silsilah yang disebut Maria. Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat silsilah. Saya mau tunjukkan kenapa di Alkitab ada silsilah. Ini enggak kebetulan, saudara. Ini baca Alkitab dilewati. Ayat 23. Ini dari jalur, di Matius juga ada silsilah. Itu dari jalur keturunannya Yusuf, orang tuanya Yusuf, ini dari keturunan Maria. Makanya ada perbedaan. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak Yusuf itu bapak secara manusiawi ya, tapi bukan yang melahirkan karena memang lahir masih perawan Maria ya. Anak Eli. Jadi Eli ini nama bapaknya Maria. Ya, ini mewakili Maria Yusuf itu. Anaknya Eli. Terus anak Matat. Eli ini Matat ini berarti kakeknya Maria. Anak Lewi, anak Malki. Ya, terus anak Yanai. Ini kan kita enggak tahu siapa itu semua itu, nama-nama itu sampai kita lompat ke sini. Ini yang nama yang mulai terkenal. Ayat 30. Ayat 32. 31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, Nah, anak Daud. Daud kan anaknya banyak. Ini yang dari Nathan. Nanti Yusuf itu juga dari Daud, turunan Daud. Tapi anaknya nanti namanya lain. Dari Salomo nggak salah yang Yusuf itu, yang Matius pasal 1 itu. Di sini berbeda anak Daud. Terus, tapi nanti mengerucutnya, ibu saya juga begitu, saudaraku. Bapak ibu saya ini ternyata ketika diruntut itu masih keluarga keraton Solo semua. Yang satu dari Mangkunegoro, yang satu dari Pakubuwono itu ternyata ketemu kan atasnya lagi ya, bapaknya kan tunggal bapak. Seperti itu bisa terjadi gitu loh, saudaraku. Anak Daud itu anaknya siapa? Anak Isai. Isai itu anaknya siapa gitu loh? Anak Obed. Obed itu anaknya? Anak Boas. Boas anaknya? Anak Salmon. Terus? Anak Nahason. Ini yang 2 pengintai itu, saudaraku ya. Itu ada ceritanya juga itu kan. Terus? Anak Aminadab, anak Admin. Terus? Anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda. Nah, jadi 12 suku ini dari suku Yehuda. Memang Daud dari suku Yehuda, sama kan lah. Terus anaknya Yakub, anaknya Isa anaknya Abraham, lengkap semua. Coba cari kitab mana yang selengkap ini, saudaraku. Ditulis sampai anaknya Terah, ini bapaknya Abraham. Terah terus anak Nahor terus baca terus sampai akhirnya Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon. Terus akhirnya anak Kenan, anak Arphaxad, anak Sem, anak Nuh. Nuh itu anaknya berapa tadi? Sem, Hab dan Mas Yafeh. Ini yang dari anaknya Nuh, yang dari Sem, anaknya Nuh. Nuh itu anaknya
Lamek itu anaknya, ini baca. Metusalah, Anaknya Henok. Henok itu anaknya Yared, anaknya anak Mahalalel, anak Kenan. 38, ayo baca sama-sama. Anak Enos. Enos itu anaknya Set. Kan Set. Kain Habel. Habel mati, Kain diusir Tuhan. Tinggal Set. Set melahirkan anaknya. Set itu anaknya Adam. Adam itu anaknya Allah. Coba cari kitab yang lengkap seperti ini, silsilah gitu loh. Dan sekarang gini, saya mau tanya dulu sebelum saya jelaskan nanti, kenapa kok dicatat silsilah ini, saudara? Ada yang tidak tahan kan dengar khotbah gini, apa silsilah ini? Ini ada maksudnya loh, saudara. Saya dengar baik-baik, kata kunci daripada kekristenan, salah satu kata kunci dan kata kunci di Alkitab itu adalah kesaksian. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, kesaksian. Dari mana engkau tahu Allah itu ada? Dari kesaksian. Siapa yang bersaksi bahwa Allah itu ada? Ya mulai Adam sampai maaf saudaraku, yang lain pas saya ngomong ini nanti dikira kayak penghinaan yang repot. Misalnya gini, saya kasih contoh agama lain. Ini saya tunjukkan, saudara tahu enggak cerita Ramayana, apa satunya Mahabharata, itu beneran atau cuman cerita? Itu sejarah nyata atau hikayat apa namanya itu? Cerita. Paling gampang gini, maaf ya, kayak kita kan ada wayang, itu kan ada cerita Anoman, Rama, Sinta. Saudara tahu enggak? Itu ada tuh Anoman. Ada enggak? Atau gini, Sun Gokong. Nanti saudara percaya enggak Sun Gokong itu ada? Sejarahnya itu ada enggak? Benar-benar lahir dari batu, siapa? Ada enggak? Ini yang disebut mitos, mitologi. Alkitab bukan mitologi, misalnya kayak Zeus, ini Hercules. Coba gini, Hercules itu ada atau enggak? Sejarah beneran atau bukan Hercules itu? Bukan, saudaraku. Saudara jadi percaya kan gara-gara sering nonton film. Mana Mbak Sari? Sering nonton, mau ngajak saya nonton film, apa yang horor-horor katanya. Karena Anda kebanyakan nonton film jadi percaya Sun Gokong itu ada, Hercules itu ada, terus apa lagi itu ada itu ya. Ya apa saudaraku? Akhirnya orang tidak bisa membedakan, makanya kamu jangan percaya kata Rasul Paulus, dongeng-dongeng. Itu kan ada kan? Percaya pada firman Tuhan. Ini kenapa ditulis? Karena ini benar-benar orangnya ada. Ini silsilah, bahasa Ibrani toledot. Saya juga punya, ini Pak, gak usah jauh-jauh, saya juga punya silsilah keluarga saya sampai dari Mangkunegoro 1. Ada. Dari istri yang ke-10, selir ke-10. Punya anak jadi bupati di Pare, saya punya silsilahnya. Dan itulah keturunan dari keluarga saya. Tercatat semua, itu berarti ada orangnya gitu loh, ini ada orangnya tercatat. Bahkan sampai Adam. Dan Adam, itu sudah saya khotbahkan kan dari pertama, Adam berjumpa dengan Tuhan. Dari mana kok kita tahu? Adam cerita ke anak, jadi gini saudaraku. Pertama kali Alkitab ditulis, itu yang nulis siapa saudaraku? Musa. 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran. Nah sekarang Musa ini dapat bahan sumber ini dari mana? Ini jadi ngajar bibliologi nih. Dari mana sumber Musa ini jadi ngerti cerita Adam? Sudah lahir belum waktu itu Musa waktu zamannya Adam. Adam kan berjumpa dengan Tuhan di Taman Eden. Dari mana? Ini di Kristen ini sekolah teologi jadi bertengkar ini, karena kan kok bisa tahu gitu loh. Ada 2 jawaban, saudara. Yang tidak percaya dengan mujizat, tidak percaya dengan kuasa supranatural, ya bisa diredam dengan pemahaman ini. Dan ini memang tradisi terbukti. Saudaraku di orang Yahudi sampai hari ini, mereka ini punya ada sekolah khusus, terus juga ini, orang tua itu ngajar anak, itu kebiasaan mereka. Seperti saya gini, kok saya tahu dari mana saya keturunan Mangkunegoro, dari selir ke-10, kok saya tahu dari mana? Dari orang tua saya, nggak usah jauh-jauh, saya jadi ngerti gitu loh. Bahkan ada bukunya ditunjukkan, saya simpen di ibu saya. Jadi saya ngerti. Lah, dengan tradisi seperti ini sampai Musa ngerti, kowe iku dhisik ngene-ngene ada kesaksian mbahmu teko Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat Alkitab ini bukan tulisan
buku cerita. Alkitab ini adalah pewahyuan, katakan pewahyuan, 1, 2, 3, pewahyuan, dapat wahyu, dapat vision, penglihatan, plus ada cerita dari kakek nenek terus. Kenapa? Sampai satu kali Allah itu menyatakan diri, Adam mengalami. Henok, kan ada cerita sudah saya khotbahkan, makanya dibuka dulu. Terus siapa? Nuh, cerita air bah itu, Tuhan bicara pada Nuh. Terus apa setelah Nuh itu? Adam, yang saya jelaskan itu ya, Adam, Nuh, Henok, Adam, Henok, Nuh, terus habis Nuh, Abraham. Itu yang memang saya loncatkan, kalau satu-satu sampai 10 tahun enggak habis. Terus ini akhirnya kita belajar Ishak, minggu lalu sudah belajar bagaimana Ishak dipilih Tuhan sebelum, saya sudah sampaikan kan, orangnya belum lahir, tapi Allah sudah milih. Anak yang lahir dari Sarah, kan waktu itu dapat janji, kami sudah tua Tuhan, mana mungkin punya anak. Apakah Ismail saja dari Hagar? Enggak. Kamu akan tahun depan, kamu akan melahirkan anak. Loh, padahal belum ada kan orangnya, baru janji, tapi sudah dipilih. Itu yang akan aku pilih. Bagaimana Ishak? Ya, karena memang nanti kita lihat di Alkitab hanya 2, Allah menyatakan, menampakkan diri lebih jelas ya kepada Ishak. Tapi saya akan menunjukkan di sini, Allah menyatakan diri ini saya buka dulu ini supaya Anda ngerti, inilah bedanya saudaraku. Kalau jadi dengan kata lain gini, maksud saya intinya, kalau Anda jadi orang Kristen, Anda tidak pernah mengalami penyataan diri Allah, maaf teman. Kita hanya Kristen KTP. Kita hanya Kristen anggota gerejawi saja. Kristen tidak menyelamatkan, gereja tidak menyelamatkan, pendeta tidak menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Amin. Jadi Anda ini perlu mengalami Allah yang menyatakan diri. Dan kita udah lihat tadi Yohanes 1:18, bagaimana Allah yang tidak kelihatan tadi menyatakan dirinya melalui siapa? Melalui siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sesungguhnya ketika Anda percaya Yesus, Anda terima Yesus dalam hidupmu, secara rohani sesungguhnya engkau sedang mengalami penyataan Allah. Jadi dengan kata lain tadi kan dari mana Allah itu ada? Pak Hari kan sempat ngomong dari ciptaan. Itu umum. Ya, tapi ada orang yang tidak percaya, ini ciptaan terjadi bukan dari ciptaan Allah. Saudara Buddha pun tidak percaya Allah menciptakan ini. Mereka percaya ini terjadi dengan begitu saja. Ateis tidak percaya Allah ciptaan ini Big Bang. Jadi secara umum. Tapi kita lebih dari itu, secara khusus kita percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Itu adalah karena kita mengalami Allah. Katakan mengalami Allah. 1, 2, 3. Mengalami apa? Penyataan dirinya. 1, 2, 3, mengalami apa? Allah menyatakan dirinya melalui apa? Melalui siapa? Tuhan Yesus ini loh maksud saya, saudaraku. Anda harus mengenal Yesus secara pribadi. Kasih Yesus bagiku. Kalau Anda sudah nangkep ini, ngalami ini, itulah. Memang Anda tidak melihat secara fisik, tapi ada beberapa orang. Tadi Mbak Mimi merasakan pengalaman rohani Allah, Tuhan datang. Tadi sambil nangis-nangis sih, jadi ceritanya saya dengarnya kepotong. Di sebelahnya gitu ya, kayak baik meluk gitu. Dan saya dengar Mbak Mimi gini enggak cuman seperti Mbak Mimi ini enggak cuman sekali, berapa kali, dan bahkan saya pernah doakan, maaf ya, ini ada seorang teman saya dulu. Saya sempat doakan dia setelah jadi hamba Tuhan, enggak tahu ketemu saya, dia konseling doakan aku gini-gini. Dia cerita, saya kaget. Dia nih keturunan India, perempuan saudaraku, temannya nyonya juga. Ini ternyata di Jakarta jadi istri simpenannya orang, kaget saya, nggak ngerti, dia cerita. Aku tolong terus kenapa? Terus dia sampai pernah melahirkan, dia malu sama orang tuanya, digugurkan berapa kali gitu. Aku terakhir ini dapat suara-suara gini, akhirnya saya sempat layani, saya doakan dia, waktu saya doakan saudaraku, dia ngomong, waktu minta pengampunan Tuhan tentunya kan, enggak cuma didoakan. Kadang-kadang jangan salah loh, kita didoakan ini bukan supaya menjadi masalahku selesai. Tapi enggak ada pemulihan, enggak ada pertobatan juga, keliru saudaraku ya. Saya bimbing dia untuk sadar, untuk bertobat kembali pada Yesus. Singkat cerita, ya butuh waktu ya, temennya nyonya itu, yang dari Solo itu kan, tapi ini blasteran India. Saya sempat doakan,
Akhirnya singkat cerita dia ngalami waktu didoakan tuh dia, saya enggak tahu kenapa nangis itu, jamaah Tuhan. Dia cerita, waktu kamu doakan aku seperti kayak ada yang ngangkat itu loh, gendong, enteng awakku. Wah, terus dia merasa lepas dan sejak hari itu dia enggak pernah lagi kayak dihantui. Karena ada kamu pembunuh, kamu bunuh aku. Wah, itu ya memang dosa, aborsi kan salah, sudah membunuh kan. Tapi dia sudah bertobat gitu loh. Loh, Paulus itu pembunuh atau bukan Paulus itu? Ini bunuh bukan bayi, ini orang menganiaya jemaat loh. Jadi rasul. Makanya Paulus ngomong, di antara semua rasul aku ini yang paling berdosa. Tapi paling dipakai Tuhan luar biasa loh saudaraku. Seluruh perjanjian baru, 2/3 itu tulisannya Rasul Paulus. Hikmat wahyu yang diterima Rasul Paulus. Terbanyak menulis, mulai dari Roma itu, terus itu sampai Ibrani. Itu Rasul Paulus, 2/3. Makanya sampai dituduh ajaran Kristen itu ajarannya Paulus, karena dia paling banyak nulis. Ini pembunuh dulunya. Makanya Mbak Mimi nggak usah kecil hati. Mbak Sri tadi repot ngomong anaknya. Mbak Dewi ini yang dablek dulu nih ya. Ini di depot saudaraku dulu kan kerja, wah ngawasi itu pusing minta ampun. Izin, fotokopi ya. Fotokopi ya. Dia kan sambil sekolah. Dulu Mbak Dina kan ikut kita juga, adiknya. Pak, ikut saya. Ya. Adiknya yang satunya mau saya ajak juga, melok gini, tak bimbing gini. Ikut izin, ayo Dewi ya toh, ayo kamu ada saksi hidupnya, keluar. Ternyata janjian sama cowok, saudaraku ya. Iya. Ono bojone ngono. Sudah baru Mas Heru, sudah ciptaan baru. Yang paling sebel itu saya gini, jangan pulang malam ya. Ya Pak. Pulangnya pagi, loh bener loh. Saya sampai nyari, ini anaknya orang dititipkan saya, kemana nih saya cari. Waduh, ayo Mas Heru, takkan ono dewe. Ini ada temennya nih Bang Toyib ini pulang pagi juga ini. Tapi di depot dia, main internet sampai pagi, Bang Toyib ini. Itu ada Bang Toyib cewek juga. Bingung loh saya cari Mbak Ani, mana? Ternyata ya, pulang pagi bener. Lu tak marahi, ya sampai kan enggak pulang malam Pak, pulang pagi, wes, wah, ono ayo nih. Aduh, saya dibableknya minta ampun, saya sampai, rasanya, puji Tuhan sekarang jadi guru sekolah minggu, amin. Iya kan, teman-teman disemangati, atau ya mas suaminya kan, wah puji Tuhan, sekarang pakai Tuhan juga. Ini ndablek juga suaminya, ndablek ketemu ndablek, wes. Saya dulu waktu kawin, ojo, itu ndablek itu kan. Wis dablek ketemu dablek, melayu wong lurus karepmu. Gak gelem ngaweno aku. Ya, tapi namanya bapak akhirnya balik ya. Itu memang sempat saya enggak mau ya. Agak tak kerasi gitu ya. Nangis anaknya. Puji Tuhan ya, akhirnya puji Tuhan saya kembali ya sebagai anak rohani ya. Itulah. Saya tadi ngomong apa ini ya, tentang kasih Tuhan ya. Ada wujud nyatanya, ada penyataan. Oke, ini kan kita ngalami ya percikan-percikannya itulah puji Tuhan. Tapi saya mau tunjukkan Ishak. Saya akan langsung ya, pertama, bagaimana Ishak ini mengalami penyataan Tuhan, mengalami melalui ujian. Nah, saudaraku, kita akan lihat Kejadian 22 ayat 1. Sebetulnya yang diuji itu Abraham. Kita kalau melihat ayat ini, nanti kedua pasangan hidup. Wah ini puji Tuhan, saya senang bahas tentang pasangan hidup nanti. Pertama tentang ujian, ini ujian ayahnya nih saudara. Jadi yang diuji itu ayahnya Ishak ini siapa tadi? Bapaknya Ishak namanya Abraham. Jadi subjek ujiannya itu bapaknya Abraham, tapi Ishak ini kadang kan nggak dibahas. Ini jadi saya sebut objek. Objek ujian, objek itu apa? Sasaran. Jadi yang diuji itu Abraham, sasaran ujiannya itu yang menjadi bahan ujiannya itu adalah anaknya Ishak. Coba baca ya kan? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Mencoba atau menguji. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah ini film Abraham kapan itu ya? His only son, anak yang tunggal, only, satu-satunya anak, protes. Jangan, ramai kan kapan itu kan? Itu salah gini-gini karena itu bukan anak tunggal itu kan, ada punya anak, memang anaknya banyak kan. Nah itu karena enggak ngerti istilah, enggak ngerti Alkitab. Ini Alkitab ngomong, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yesus juga anak yang
Tunggal. Anak tunggal di pangkuan Bapa. Anda anak-anaknya Allah bukan? Kita semua ini. Adam tadi anaknya Allah bukan? Adam anaknya siapa? Allah. Malaikat itu Alkitab juga sebut anak-anak Allah. Tapi kenapa Yesus sebut anak tunggal? Iya kon. Isa punya saudara-saudara enggak? Ada kan? Ini saya tafsirkan, berani tafsirkan ini paling bungsu Isa ini. Ada kakak-kakaknya, ada Ismail, sudah saya tulis di WA Group. Kenapa? Karena setelah itu kan sudah mandul, sudah tidak bisa lagi, mati pucuk, mati haid. Berarti sudah tidak, akhirnya Tuhan janji, kamu akan melahirkan sendiri dari Sarah, istrimu yang sah. Gitu, dan yang lain kan gudeg-gudeg ya, minggu lalu kita belajar. Gudeg-gudegnya, gudikan semua makanya. Ya, ini kenapa disebut anak? Ini Alkitab tuh seperti ini, pemikiran Yahudi itu, Ibrani itu seperti ini, pemikiran orang Israel. Anak yang tunggal, anak yang sah. Ya toh? Jadi Ishak ini anak yang tunggal, yang kau kasih yakni Ishak, anak yang sah mungkin lebih tepatnya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya toh, untuk mempersembahkan anaknya, persembahkan dia, anakmu yang kamu kasih, anak tunggalmu yang kamu kasih, satu-satunya yang kamu kasih, satu-satunya menjadi warismu. Kita udah belajar minggu lalu kan, anak-anak yang lain, kalau Ishak mendapatkan apa? Seluruh, masih ingat enggak khotbahnya minggu lalu? Mendapat seluruh kekayaan dapat seluruhnya, tapi anak-anak yang lain dapat apa? Pemberian, terus disuruh pergi kan. Nah, itu loh. Jadi satu-satunya anaknya ini disuruh persembahkanlah dia, suruh jadi persembahan. Biasanya orang mempersembahkan kambing domba, lembu sapi, tapi ini anaknya yang tunggal yang dikasih. Terus keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia. Oh ya, tadi ayat 1 ya, ulangi ayat 1 bentar. Lihat ini baru ingat. Ini ada yang bawa peragaman, ada gambar-gambarnya. Di belakang situ loh, kamu duduk ngapain? Harus megang itu. Cuman duduk aja, itu ada kerjaannya kamu ya. Ya kan? Iya, setelah semuanya itu Allah mencoba atau menguji. Peritso, saya lihat bahasa Yunaninya, saya kan belajar Yunaninya, kalau Ibrani oke lah enggak. Peritso, itu artinya bisa mencoba, bisa menguji, bisa membuktikan, gitu loh ya. Jadi enggak cuma satu arti gitu ya. Jadi Allah mau membuktikan Abraham, mau menguji Abraham, ya tes Abraham, itu bisa lihat di apa yang kamu download tadi saya suruh, itu ada di situ yang bahasa dari itu ya, bahasa aslinya. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lah, iya, Allah berfirman kepada Abraham. Bagaimana Allah berfirman kepada Abraham? Ini saudaraku. Allah kan, ini saudaraku. Lah ini, saya perlu, karena kita ini di gereja bukan cuman khotbah mendapatkan apa ya, motivasi, mendapatkan apa ya, bimbingan, tapi saya mau tanya gini, ini pelan-pelan ya. Anda baca Alkitab itu tujuannya apa sih sebenarnya? Saya mau tanya, baca Alkitab enggak, saudara? Baca Alkitab, belajar Alkitab ke gereja, mau cari apa, dengar apa sih, tentang apa sih saudaraku? Sebetulnya, seharusnya, siapa yang harus Anda cari, siapa yang harus Anda belajar, siapa yang harus Anda kenal, Anda datang kepada siapa sih sebetulnya? Allah kan. Banyak orang Kristen keliru, ke gereja cari berkat, ke gereja cari jawaban, walaupun itu sebenarnya tidak salah, tapi itu bukan yang utama, itu bonusnya saja gitu loh. Yang utama itu mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? Lah di sini makanya sedikit saya harus masukkan supaya kita jangan sampai kita pulang enggak mendapatkan mengenal Allah lebih dalam lagi. Kenapa berkali-kali saya ingatkan nanti yang menjadi contoh ini anggap aja nanti Ishak ya, ini kebetulan Abraham ya. Itu kenapa yang ini saya ingat minggu lalu sudah saya jelaskan. Kenapa gambar Allah ketika menampakkan diri, Allah datang kepada manusia itu selalu gambarnya Yesus. Ingat enggak? Kenapa, saudaraku? Allah ini kan, iya, ini Allah berfirman kepada Abraham. Allah ada di mana? Ada di sorga. Terus dia berfirman kepada Abraham. Ini sebenarnya ada gambar burung merpati, belum dibuat ya, saya belum. Gambar lambang Roh Kudus atau kalau tentang Roh Kudus. Ini sebenarnya saya belum masuk ke sini, saudaraku. Nanti saudara kan banyak temukan, Allah berfirman, Allah berfirman.
Sebenarnya bahasa Ibrani itu hayah, datanglah firman, datang. Wujudnya apa firman itu datang gitu loh. Allah itu roh. Dan berbicara kepada Abraham. Ini tidak dalam wujud sebelumnya kita belajar datang seperti manusia. Ini tidak ada, ini dalam roh. Dalam roh Allah itu berbicara. Dalam hati kita, dalam Roh Kudus yang di dalam hati kita. Abraham juga ada Roh Kudus datang, tapi nanti kita akan, kalau saya jelaskan nanti jadi tidak bisa fokus ke sini. Abraham dengar Allah berfirman, itu dulu nanti akan ada lama-lama nanti ngerti. Kita lompat lagi ayat keempat langsungnya tadi ya. Dapat perintah untuk mempersembahkan anaknya, terus ayat 4. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Ayat ketiga dulu, tadi apa? Ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pergi ke sana, terus. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Berarti perjalanannya jauh apa dekat, saudaraku? Jauh, coba Anda belajar dari sini. Kalau Anda berbicara dalam hidup kita, berbicaranya enggak enak lagi. Persembahkan anakmu yang tunggal, anak yang kamu kasihi, anakmu satu-satunya yang kamu kasihi, persembahkan dia sebagai korban bagiku. Terus berangkat untuk ke tempat yang akan kutunjukkan, berarti kan belum dijelaskan mau kemana. 2 kali loh Abraham dapat perintah itu, keluar dari sana keluargamu, negerimu, negeri yang akan kutunjukkan, belum tahu kemana, ini juga belum tahu kemana. Akhirnya sampai jauh, sampai pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Nah, baru kelihatan tempat itu dari jauh. Sebenarnya kalau ini kita belajar tentang mendengar suara Tuhan ya, ini yang namanya kesaksian batiniah. Ini yang Kenneth Hagin nyebut itu kesaksian batiniah, di Alkitab ada kesaksian batiniah. Dia melihat kelihatannya kepadanya tempat itu kan enggak ngerti dia. Pada waktu 3 hari berjalan, Roh Kudus seperti memberikan kesaksian, ikut tempatnya. Itu ya, tempat, dan berapa lama tadi? 3. Coba bayangkan, Anda disuruh Tuhan mengerjakan sesuatu yang enggak enak, enggak Anda suka, dan itu butuh waktu lama lagi. Kalau sesuatu yang tidak baik, tidak enak, kita mau cepat atau makin lama? Makin cepat kan kalau sesuatu yang enggak enak. Kalau enak, saudara kalau makan itu loh, yang enggak enak, apakah waduh lama banget. Sedang mari, sedang wis. Kalau makanannya enak, tambah imbu-imbu saudaraku ya, tambah gitu. Ini sesuatu yang enggak menyenangkan, enggak mengenakan 3 hari. Saya bayangkan kalau mungkin maaf Anda jadi Abraham. 3 hari itu waktu lama pas bentar saudaraku. Cukup lama. Bisa mikir enggak Abraham? Maksudnya menunda atau tidak melanjutkan apa yang dikerjakan yang enggak enak ini tadi. Bisa enggak? Bisa. Bisa mikir tengah-tengah. Wis gak sido ae. Lapo aku kurang kerjaan aku. Maaf saudara, saya ini sudah 30 tahun melayani Tuhan. Maaf, sebagai manusia datang mikir, aku ini lapo jadi pendeta. Ternyata enggak cuma saya, saudara, ada teman-teman hamba Tuhan itu. Iya ya, kita ini kayak kesihir. Ngapain dia pengusaha kaya loh. Aku sampai jadi pendeta gini ya ngapain? Karena kita cuma ketawa sendiri. Udah sejauh ini, iya ya ngapain gitu saya jadi hamba Tuhan ini. Enggak pernah mikir dulu juga. Ya ini saudara, saya bisa bayangkan tengah-tengah itu Abraham bisa mikir, akhirnya kembali gitu. Enggak jadi bisa saudaraku. Pernah enggak Anda mikir, saat ini aku sudah jadi anaknya, jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen kok tadi, Tuhan kenapa hidupku begini ya Tuhan, saya percaya enggak cuma Mbak Meme, banyak beberapa Anda, ayo enggak usah ayo kau sengguyu banter ya iko ya. Anda mungkin pernah merasakan, nopo aku, jadi orang Kristen kok gak oleh ngene, gak oleh ngono, harus mengampuni. Aku kudu banting wong iku. Suruh mengampuni. Saudara kalau cuma ngampuni kurang. Yesus tuh kalau ngajar, kasihilah musuhmu. Kasih, ya kan? Doakan dia loh. Kalau cuma ngasih tok, kasih kalau tanpa perbuatan kan tadi saya ngomong waktu doa. Omong kosong, saudara. Cuma ngomong tok, cinta tok, kono wujude. Wujudnya apa? Doakanlah dia. Ada lanjutannya. Ya, kasih musuhmu, doakan dia, berkatilah dia. Loh, ya apa? Musuh suruh berkati. Gak enak dadi wong Kristen. Wis kon ngampuni, kon mengasihi, kon mendoakan. Doano sambar gledek ya Tuhan. Ini ndak suruh doakan, suruh berkati. Berkati itu
Saya pernah sudah diuji hal ini juga. Ada teman yang pokoknya aduh menyakitkan banget, menjegal saya segala macam. Udah kerja kan pernah ngerasain ya. Tapi satu kali saya dapat uang. Ada suara ini tadi. Berfirmanlah Tuhan. Saya waktu itu jadi full timer ya, gereja dapat saya jadi gini, maaf singkat cerita ya, namanya walaupun pendeta juga manusia ya, ada iri-iri sana dikit, agak iri karena saya banyak pelayanan. Maaf saudaraku, kalau pendeta banyak undangan khotbah berarti amplopnya banyak apa sedikit? Banyak. Dia ngondok sama saya, pegel gitu karena kok saya yang diutus ini. Terus singkat cerita satu kali saya dapat lumayan tebel dan saya juga ada kebutuhan ya sebagai hamba Tuhan. Ya hidup kita waktu itu PDP, ingat PDP, PDM, PDT. PDP singkatannya apa Mas juga? Pas-pasan, pendeta pas-pasan. Ya itulah memang. Akhirnya tiba-tiba ada Roh Kudus bicara dalam hati, kasihkan amplopmu ke orang itu. Orang itu nyebelin. Fitnah saya pernah sampai, saya megang suatu isi departemen pengajaran sampai diganti. Pada waktu itu ngomong, ya karena pinternya dia ngomong, saya tapi udah ngomong, nanti kalau diganti ini tengah pelajaran loh. Nanti bubar bener setelah dipegang, dia entek muridnya, saudaraku. Sudah saya ingatin. Tapi dia malah nyalakan saya, dulu ngajar aja, pokoknya nggak enak lah. Tiba-tiba Tuhan suruh, kasihkan amplopmu. Padahal istri saya butuh di rumah. Suamiku habis diundang khotbah, pulang bawa amplop. Ternyata pulang amplopnya, nggak ada. Karena Tuhan kasihkan. Waktu orang itu dikasih gini, apa iki? Wes dikei mendeli-mendeli, wis tak jaluk meneh rasane aku. Apa iki? Karo keras. Ini ada berkat. Wah, tidak apa-apa sudah. Berarti ternyata dia butuh. Malah malolo dia. Iya memang. Akhirnya kapan tuh kesaksian dia? Memang lagi butuh buat susu anaknya. Lah saya juga punya anak, butuh susu juga dalam hati saya. Tapi Tuhan kasih. Itu loh saya diuji seperti itu. Saya pernah ngalami, saudaraku. Saya tidak bisa lupa karena ingat wajahnya sampai hari ini juga tidak lupa, jengkel no anaknya. Pasti kayak apa iki? Wah, kudu tak untal lah. Coba maaf, Anda kalau nggak ada Yesus, udah tak elek orang. Kasih Yesus, ingat tadi apa? Ingat kasihnya, lagunya apa? Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Buktinya Yesus itu ada dari mana? Hidup saya berubah. Kalau nggak ada Yesus, ini sudah tak elek, tak kerikiti sidik-sidik bayi orang ini. Kira-kira gitu. Coba buktikan bahwa Yesus itu ada. Makanya kenapa orang melecehkan Kristen? Oh Yesus gini. Kalian lihat hidup Anda. Oh, Yesus ada, iya berubah wong iki. Ya kira-kira gitu ya. 3 hari. Lihat tempat itu cari jauh, 5. Wah enggak nutut ini aja panjang. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya sembahyang, enggak ngomong, ini mau beleh anakku, enggak ngomong saudaraku. Nah ini bedanya ya, ini enggak bohong, bukan. Ini cuma tidak terbuka, kita bedakan ya, tidak terbuka sama enggak bohong. Sembahyang enggak ke atas, kan mempersembahkan korban kan untuk sembahyang. Cuman yang dipersembahkan anaknya gak diomong. Kalau saya diomong, kamu tunggu sini ya. Satu kami akan kembali bujangnya 2 tadi. Terus ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Kayu yang dibuat nanti untuk, sekarang gini, kalau mau membakar butuh kayu enggak saudaraku? Kalau mau membakar tok ya gak iso kobong. Harus pakai kayu untuk dibakar. Alat untuk membakar persembahan itu kayu. Dan itu yang disuruh mikul siapa? Ishak ini yang mau dikorbankan suruh mikul kayu lagi. Ya, ini gambaran Yesus enggak saudaraku? Yesus mikul kayu salib. Ini tipologinya Yesus ini. Banyak saudara nemukan di Alkitab. Terus. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Api, pisau, sebelah korbannya anaknya gak bawa kayu, wis berjalan. Oh bisa enggak saya bayangkan. Terus demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berjalan sama. Terus ini yang saya terharunya di sini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Sambil bawa kayu. Ini masih anak-anak loh, saudara. Ya masih lumayan remaja lah, ya masih bawa kayu. Terus tanya, Bapak. Kalau anak kecil kan enggak mungkin tanya ya, apalagi bayi. Bapak. Sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia. Tanya Ishak.
Di sini sudah ada api dan kayu. Itu ada papa pegang api, ada pisau lagi. Ini ada kayu tak pikul ini. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Berarti Ishak ngerti enggak untuk sembahyang, untuk mempersembahkan itu harus ada korbannya domba. Mana dombanya ayah? Gitu loh. Tanya, apa enggak hancur hatinya Abraham? Apa dia bisa, kamu, enggak bisa ngomong, coba lihat ngomong. Apa? 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Ini iman. Iman, saudara. Dia ngerti dia dapat perintah itu, nanti sudah bisa bandingkan itu dengan di Roma ya Pak juga ya. Dia, karena Abraham itu percaya Allah itu berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia enggak mentolong ngomong kamu nak korbannya, enggak mentolong. Allah nanti sediakan nak. Itulah Yehova Yireh itu, saudara. Yehova Jaireh, Yehova Yireh. Allah nanti menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Allah yang menyediakan itu, Yehova Yireh. Baginya, anakku. Terus? Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita selama ini fokus pada Abraham. Coba kita sekarang melihat kepada Ishak. Makanya minggu lalu kan saya ajarkan Ishak itu masih belum lahir pun sudah dipilih Tuhan. Waktu bayi diserahkan orang tuanya, disunat umur 8 hari. Terus waktu masih remaja, masih anak-anak dibully kakak-kakaknya, dilindungi ayahnya, ibunya, terus Tuhan sendiri memprotek dia. Kita udah belajar minggu lalu. Ada perlindungan Tuhan. Sekarang kita belajar nggak cuman berkatnya gitu, saudaraku. Ada ujian. Katakan ujian 1, 2, 3. Bukan cuman Abraham, Ishak pun diuji. Coba lihat. Wis nggawa abot-abot munggah iki mana korbannya. Terus akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu. Mendirikan mezbah itu dari batu, disusun, kayu-kayu disusun yang, ayo Ishak, nih kayunya ditoto-toto, ikut, mungkin saya bayangkan ikut menata kayu ya, waduh gini. Dia kan, berarti Ishak ini saya mau tanya dulu, Ishak ini sejak kecil berarti udah sering nggak mempersembahkan korban? Sembahyang beribadah, dulu kan beribadah dengan persembahan korban, sering nggak? Taunya dari mana? Tanya kan, dombanya mana? Kalau ke gereja itu ngerti, pendetanya mana Pak? Oh pendeta nih, main musik mau, oh kadang banyak nggak ngerti, kayak pendeta. Mana dombanya? Kan ngerti, berarti dia ikut nyusun mungkin, ayo nak disusun. Abraham saya gak mentolo, ngomong, ini dombanya gak teko-teko, disusun saudaraku. Terus akhirnya apa? Batu disusunnya kayu, terus? Diikatnya Ishak. Tiba-tiba terus Ishak, memang tidak diceritakan, Ishak diikat. Gak meronta mungkin, saya tidak tahu, saya tidak berani nafsirkan terlalu jauh, apakah mungkin kaget Ishak atau apa, terus diikat. Atau nanti ketika dibakar tidak kejang-kejang, terus diikat. Ishak, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Diikat, diletakkan di atas mezbah, kondeng. Tapi tidak diceritakan Ishak jerit-jerit, Ishak teriak-teriak, Ishak, bapak gendeng, bapak edan, kenapa? Tidak ada loh saudara. Oke, tidak diceritakan, tapi saya melihat gini, Ishak sejak kecil ini sudah ngalami penyataan Tuhan, ngalami Allah. Dan coba lihat terus. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini ada dibuat peragaan enggak, saudara? Siapa yang mau disembelih sini buat contoh untuk penyembelihan? Ada pisau. Terus udah ditaruh di mezbahnya, wah ini harusnya ada gambarnya. Terus mau disembelih. Megang pisau sudah mau saudara gitu. Saya bayangin. Terus apa yang terjadi? Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Berserulah malak Yahweh. Ya toh bahasa Ibrani-nya malak Yahweh, malaikat Yahweh, malaikat Tuhan, huruf besar semua kan, dari langit kepadanya. Apa serunya? Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Yang berseru malaikat, tapi Abraham menyebutnya Tuhan. Itu teofaninya, salah satu teofaninya Allah. Allah bisa menampakkan diri sebagai malaikat, jadi disebut malaikat Yahweh. Terus? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah. Tadi ngomongnya dari mana? Dari langit. Kalau yang pertama Allah berfirman, persembahkan anakmu bukan dari langit, saudara. Ada Allah berfirman itu, tidak dijelaskan. Dan ini dari langit, ada malaikat, malak Yahweh. Gambar malaikatnya muncul, Mas Immanuel. Gambar malaikatnya belum, ya belum sempat. Ya ini aja ya. Ini
dari langit. Nah, langitnya mana tadi? Oh, di sini ya. Langitnya manusia ini. Saudara yang belum tahu, ikuti khotbah sebelumnya. Saya sudah jelaskan 3 lapisan langit ini. Berseru dari langit, Abraham, ini podolan nange, satu Ishak ya. Ayo kamu ya, tugasmu aku. Berseru dari langit. Oh yang putih ya, yang putih. Ya, ini. Wah pinter dia, cari yang putih, ini Ishak ini. Suci putih itu ya, ini yang mau dipersembahkan ini. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Inilah peritso itu, Allah mencoba, Allah menguji, Allah untuk membuktikan benar-benar Abraham ini ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan mempersembahkan. Sekarang gini, manusia saja bisa seperti itu. Ini contohnya Abraham kan. Apalagi Bapa di surga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, kan sama ayatnya ini. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Ini tipologinya, ini penggambaran di perjanjian lama sudah ada. Terus, ini yang ngomong siapa ini? Siapa ini? Tadi yang ngomong malaikat ya, malaikat Tuhan. Makanya Yesus nampak ya, terus nanti lain kali kita belajar malaikat Tuhan menampakkan diri. Terus kepadaku, jadi Allah dalam wujud malaikat, ya kan? Terus lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Wah, kau nombek ya, gak kepikiran. Embek gak ada embek, sanggup aja ada embek ya. Terus, terus yang tanduknya tersangkut. Oh ini Mas Imanul sudah gambar embek di sini, gak kelihatan ya, kecil ini. Ini kok kurang lengket ini. Ya. Ini ada gambar embek di sini. Tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Mengganti anaknya. Domba yang disembelih. Akhirnya yang disembelih dikorbankan adalah itulah gambaran Tuhan Yesus juga. Makanya Yesus itu ada di segala hal. Dia menggambarkan kasih Allah. Dia menggambarkan Ishak yang dikorbankan mikul kayu. Dia menggambarkan juga domba yang tersangkut yang disediakan Allah sebagai korban bakaran pengganti anak. Terus. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Abraham menamai tempat itu apa? Yehova yang kita dengar. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nisi, panji selamatan Yehova, siapa sih? Yehova yang menyediakan itu yang Yehova Jireh, Allah yang keliru ini. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, ada lagunya itu. Ya, di atas sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yes. Dan ini tipolog nanti, dan tahu enggak saudaraku, ternyata di gunung ini juga orang Israel itu datang di yang apa Gunung Sinai, itu nama lainnya juga ya saudaraku. Terus. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit, malaikat Yahweh dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Nah ini saudaraku, bedanya. Saudara kalau pernah belajar kitabnya saudara lain ya. Allah bersumpah demi bulan, demi langit, demi ini. Di Alkitab tidak pernah ada. Alkitab berkatakan Allah bersumpah, aku bersumpah demi siapa? Diriku sendiri. Karena nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Ini saudaraku bedanya. Allah nggak bersumpah demi langit, itu ada demi bulan, demi ini aku bersumpah loh. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa? Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terus? Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki teguhkan kembali janji keturunan musuhnya. Itu. Terus? Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau
mendengarkan firman. Kalau orang mau dengar firman Tuhan, hidupnya akan jadi berkat. Terus. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua Yes. bujangnya. Saya mau tanya gini, saudara. Waktu malaikat Allah ini berbicara dari langit kepada Abraham, saya mau tanya, Ishak di mana, saudaraku? Kan tadi diikat. Terus ketika menemukan ada domba, kan nggak jadi disembelih kan? Akhirnya domba itu dipersembahkan. Berarti benar di sampingnya. Ishak ada di situ. Ishak denger enggak? Allah berbicara melalui malaikat Yahweh. Melihat enggak penampakan ini, saudaraku? Loh, lihat, masa Abraham tok sing ndelok. Kan berarti ada malaikat Allah berseru dari langit. Intinya gini, intinya Ishak ini sudah mengalami Tuhan. Dia mengalami penyataan Tuhan. Saya mau bicara kepada orang tua. Jangan nunggu anakmu gede, terlambat. Ketika anakmu masih kecil, Mbak Dewi, sing gundul iki sapa iki? Yo, Nael. Sapa tadi satunya? Unyil. Sejak kecil ajarin, kenalkan. Kalau enggak bisa dengan omongan diajak. Kon nggawa kayu, kemana Pak? Tak beleh kowe. Ojo ngono. Misalnya ini kan contoh. Jadi Ishak ini mendapat pendidikan dari ayahnya, sudah terbentuk bersembahyang, mempersembahkan korban sampai ketika dia harus jadi korban itu dia enggak masalah, dia diem. Jadi dia ngalami penyataan Tuhan. Dan yang kedua, maaf ya, saya harus cepat ini karena ini penting banget. Saya mau lewati pasangan hidup, saudaraku. Mas juga sempat ngomong Ishak dijodohkan. Oh enggak, Mas juga. Karena dia merasa, aku kan enggak kayak Ishak dijodohkan. Dia enggak terima kalau dipikir saya jodohkan dia sama Esther. Padahal saya yang buka jalan, jangan lupa loh ya. Kalau enggak ada saya buka jalan sama Nyonya, ya, Esther belum tentu mau loh itu. Itu udah ini dapat firman Tuhan, takut dia udah. Enggak. Saya tutup ini cepat ya. Kejadian 24. Ini tentang kisah cintanya Ishak. Jadi yang pertama ini kesimpulannya gini, Allah menyatakan diri kepada Ishak yaitu melalui ujian. Ujian yang kepada bapaknya dan dia sebagai objek ujian itu dia mengalami ujian dan dia melihat Tuhan dalam ujian itu. Makanya lewat masalah hidupmu, saudaraku, Anda bisa mengalami Tuhan, Anda bisa melihat penyataan Tuhan. Yang kedua, melalui pasangan hidup. Waduh, yang dari Tuhan. Kejadian 24. Kita baca cepat ya, ayat 1, 2, 3, 4, cepat ya. Jadi keluarkan ayatnya cepat. Siapa tahu ayat ini buat Mbak Esther. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati. Ini kejadian setelah ujian itu ya. Abraham tambah tua. Serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ini caranya orang Yahudi dulu, orang Ibrani ya dulu. Orang Ibrani. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya. Jadi disuruh bersumpah memegang pangkal paha, bersumpah demi Tuhan, ya toh, yang lebih tinggi. Kalau Tuhan bersumpah yang lebih tinggi, nggak ada lagi. Bersumpah demi dirinya sendiri. Lah, bersumpah untuk apa, saudaraku? Ini untuk apa sih ini? Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku dia. Perempuan yang tidak takut Tuhan, yang tidak kenal Tuhan ini, jangan ambil. Jadi ini lagi bicara masalah apa? Jodoh. Abraham sudah diberkati Tuhan belum? Saya ngerti perasaannya Mbak Meme, makanya Mbak Septi. Yang lain siapa ya? Sudah mapan, sudah diberkati. Maaf ini kan diberkati kan bicara materi Abraham. Dalam segala, dia kan kaya raya, nanti saya bisa lihat. Kadang orang uang sudah punya, pekerjaan udah punya, segalanya dalam segala hal aku udah oke. Tapi ternyata tetap masih ada yang kurang. Ya Mas juga. Toko sudah punya. Dia macam-macam dia, saham segala macam gitu. Waduh, duitnya banyak, emas. Saya diiming-imingi, tambah kayak duit murah. Luar biasa nih. Persiapan kawin Pak. Semua sudah punya, tapi tetap ada yang kurang. Makanya anak saya bilang, Pak, aku ini kan sudah kerja Jakarta gini-gini, tapi kok aku pernah ngomong ini, sharing ini, saudara. Enggak salah, Jo.
Itu kebutuhan. Itu memang kebutuhan. Ya. Dan seperti ada waktunya dan aku mau ada jodoh buat anakku ini, pasangan hidup. Itu sesuatu yang tidak bisa tidak, saudaraku. Ya, makanya saya paham Mbak Mimi, Mbak Septi. Mbak Esther gak perlu dulu meneh. September, saudaraku ya. September udah woro-woro nih tanggal 8 nanti, saudara siapkan aja saudara. Terus akhirnya apa? Tapi nggak mau sembarangan. Nggak mau perempuan Kanaan, perempuan yang nggak kenal Tuhan ini, penyembah Baal, penyembah Asitoret, nggak mau. Memang itu kebutuhan, itu penting, itu yang akan melengkapi kehidupan seorang manusia memiliki pasangan hidup. So, kaya apapun, maaf saudara, kalau belum ada pasangan hidup, maaf. Mas juga dulu pernah hampir, aku kayaknya nggak anu Pak. Wah sebelum ketemu Mbak Esther ya, kaya. Setelah ketemu ngentil lah ya. Dulu pernah ngomong gitu loh Pak, hari saya sampai takut. Kayaknya saya mau menyerahkan hidup sama Tuhan. Lulu. Saya sabar, tunggu dulu. Saya sudah nggak butuh apa-apa lagi Pak. Udah omongannya, tak rekam ya. Ternyata itu masih kalah ketika ngerti Esther. Wah kayaknya semua ini aku buang deh demi ini. Yes. Tapi nggak boleh sembarangan ya. Memang itu kebutuhan, itu Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu ini melengkapi hidup kita. Tetapi nggak boleh sembarangan. Aku nggak mau perempuan kanan. Terus. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Terus. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti ini yang disuruh nih ya garuk-garuk kepala. Nanti belum tentu mau ikut loh. Terus ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Kalau dia nggak mau diajak, misalnya mau ya, dilamar mau, tapi mau yang Ishaknya ke sana, ke negeri yang di mana tuanku pernah keluar dulu dari sana. Terus? Tetapi Abraham berkata kepadanya, itu bapak orang beriman itu. Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Memang pasangan hidup itu suatu kebutuhan. Tetapi kalau sampai itu, ya dengar yang sebelah sini juga ya, kalau sampai itu merusak rencana Tuhan dalam hidupmu, Tuhan memerintahkan gini loh, Abraham itu keluar dari sanak keluarganya kan, ke negeri perjanjian yang disebut Kanaan ini. Dan Tuhan mau serahkan Kanaan kepada Abraham, walaupun di situ waktu itu masih orang-orang yang tidak takut Tuhan. Terus Abraham tidak mau punya menantu dari anak-anak, kalau anak gudeg-gudegnya kayak gak sakarpe lah. Tapi yang pilihan Tuhan ini tidak mau, jangan sampai dapat pasangan yang tidak seiman lah istilahnya. Terus disuruh cari ke sanak saudaranya, ini dikit-dikit mambu-mambu anu lah ya, mengenal Tuhan. Tapi kalau nanti mau, tidak mau diajak ke Kanaan, minta yang Ishak ikut sini, bagaimana? Awas, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Jangan sampai gara-gara pasangan hidup, dengar baik-baik, Anda meninggalkan rencana Tuhan, kembali ke manusia lama Anda. Kembali kepada hidup yang lama Anda. Loh kita ini kan punya hidup baru, amin saudaraku? Loh orang Kristen ini punya hidup baru. Jangan sampai gara-gara pekerjaan, gara-gara apapun deh, sampai pasangan hidup ini yang paling penting kan. Saya mau katakan, saya setuju dengan seorang hamba Tuhan. Hal yang terpenting kedua, setelah keselamatan, yang penting pertama itu keselamatan. Yang terpenting kedua itu adalah pasangan hidup. Ya toh keselamatan itu paling penting kan, Anda punya harta apapun, kalau enggak selamat buat apa? Selamat, puji Tuhan. Kita udah diselamatkan bukan, amin? Nah, sudah yang terpenting pertama udah dapat, di Kristen sudah selesai. Yang kedua ini loh masalahnya, pasangan hidup. Amin Mas Paulus. Jangan seperti Mas Yoga dulu loh ya. Waduh. Pasangan hidup. Tapi jangan sampai ini salah gitu loh. Awas jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Terus. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku. Sudah keluar dari situ. Serta dari negeri sanak saudaraku. Dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Lihat, iman itu bisa diimpartasikan.
Allah yang telah memanggil aku keluar dari sanak keluargaku ke negeri ini yang ditunjukkan ini akan mengirim malaikatnya. Mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga kau dapat mengambil seorang istri dari sana. Jadi gini loh, yang diberi tugas ini ya deg-deg-dug saudaraku. Berhasil enggak? Sampai ke sana, ya kalau mau, itu yang pertama. Maupun kalau nanti ini ngajak Isa untuk masuk ke ini negeri penyembahan berhala loh, zaman tempatnya Abraham ini. Nanti bagaimana? Mungkin bisa disimpulkan sebenarnya ini juga belum kenal Tuhan. Tapi memang ini masih satu rumpun, ya seperti zaman dulu kan gitu ya. Dibawa ke sana. Kalau nggak mau nanti Isa masuk ke sana di negeri penyembahan berhala bagaimana? Jangan. Allah yang menyertai aku juga akan menyertai engkau, akan mengutus malaikatnya berjalan depanmu sehingga kau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Abraham bapak orang percaya. Amin. Ya percaya. Gak akan gagal tugasmu. Ayo berangkat. Berhasil kamu. Nanti iseng dikongkon yo ketar-ketir, yo nek berhasil nek gak iki lho saudaraku. Tapi Abraham mengimpartasikan iman. Aku aja berhasil. Bawa Tuhan, pasti Tuhan yang tolong aku, tolong kamu juga. Amin saudaraku? Nah gitu. Terus. Tetapi jika perempuan itu tidak Cuman mau ya menyadari lah, engkau, ya gak maksa. Kalau perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. ya memang khawatirnya ada sumpahnya tadi ini ya. Kau lepas dari sumpahmu. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Imannya Mas Immanuel waktu khotbah kapan itu persis imannya, jenis iman itu macam-macam saudaraku. Imannya Sadrak, Mesak, Mas Mesak, dan Abednego. Saya harap juga jadi imannya Mas Mesak juga. Itu apa? Waktu mau dimasukkan dapur api kan, karena mereka tidak mau menyembah patung berhala. Mau dilempar, ayo sembah, enggak. Sekalipun kami percaya Allah akan menolong kami. Tetapi sekalipun Allah tidak nolong kami mati terbakar, kami tetap tidak akan menyembah. Masih kan ngomong, percaya Tuhan akan memberikan kami anak. Tapi sekalipun tidak, ya gak bisa ngulang ya aku. Engkau akan apa? Ngomong apa ini? Sekalipun, lali kan ngomong ning kene wis urapan Tuhan. Tapi sekalipun tidak, tetap berbahagia dengan istri saya. Sampai nangis di sana. Tes, waduh masih Immanuel. Kamu nek ngasih anak, kamu istriku. Kalau bukan, kamu bukan. Waduh. Saya baru melayani yang seperti ini. Saya akhirnya ini bukan orang Kristen, malah dipulih. Nanti mau main ke rumah saya lagi nih. Masih kepingin lagi konseling, padahal bukan orang Kristen. Karena mereka belum pernah dengar yang seperti ini. Gitu. Karena mereka kan bisa tambah-tambah. Ini saya jelaskan tentang kasih Tuhan. Tertarik. Dan saya doakan dan mereka mau datang lagi nanti. Hanya saja jangan, jadi gini juga. Kalaupun tidak dapat, tugas ini tidak selesai. Tetap jangan menjual iman. Jangan menjual rencana Tuhan. Jangan menjual panggilan Tuhan hanya untuk pasangan hidup. Berapa banyak orang Kristen. Ini memang perlu. Abraham sudah punya semua. Tetapi ini ada kebutuhan, ada keperluan untuk anaknya, untuk pasangan hidup. Dan enggak gampang. Ini harus yang seiman. Ini harus yang sesuai rencana Tuhan. Harus mau dibawa ke tanah perjanjian. Kalau enggak mau, ya sudah lepas sumpahmu. Tapi jangan sampai anakku gara-gara pasangan hidup keluar dari rencana Tuhan. Luar biasa ini. Dan singkat cerita, berangkatlah hamba itu. Baca sendiri ya Kejadian 24 ini karena nanti kalau dibaca panjang, saya mau simpulkan biar cepat. Sebenarnya ada satu lagi, tidak cukup waktunya. Akhirnya dia sampai di kotanya itu, tapi tidak mau masuk. Di luar, berhenti di sumur. Singkat cerita gitu. Terus dia begini, dia berdoa akhirnya hamba ini. Tuhan yang disembah Abraham, Tuhanku tolonglah aku. Bagaimana caranya milih kota sakmene akeh. Akhirnya dia berdoa, nanti kalau ada, lah ini sering dipakai Mas Yuga dulu. Kalau nanti dia senyum padaku, minta tanda. Tadi saya pakai saja, Mbak Mimi, minta tanda. Kalau ada seorang perempuan keluar, bawa buyung, ngambil air, ketika aku minta minum air, dia akan ngasih, bukan cuma aku sama unta-untaku. Bahkan nanti akan ngajak aku ke rumahnya. Itu nambah banyak syaratnya. Ternyata benar, enggak berapa lama keluarlah Ribka. Coba kita lihat ayatnya. Pasal 24 ini ayatnya yang ke 45. Waduh, langsung ngerti saudaraku. 45. Waduh, Esther. Iya. 45.
Embo, bener gak iku? Salah kon, kadoan kon. 15. Wis gak sida diundur September ya, mundur Desember. Salah ya apa dihukum ya. 15, 45, kejauhan, aku tiwas percaya, aku menyesatkan aku kamu. Pendeta kamu sesatkan ya. Terus? Sebelum ia selesai berkata. Kan sebelum ia selesai berkata, jadi ini sebentar atau lama? Doanya dijawabnya sebentar atau lama? Baru selesai ngomong. Maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Ya zaman dulu masih sepupunya masih. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Oh, bawa buyung. Terus? Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Wow. Seorang perawan. Wow. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Wow. Terus? Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Iki lagi berdoa, wis muncul wonge. Tapi kan masih diem hambanya, gak kenal, gak ngomong saudaraku ya. Terus? Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya. Oh, pasti atuh, melawayu diuber-uber. Terus? Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Tolong beri aku, itu kan berhenti bukan sendirian loh. Nanti kalau baca sendiri itu bawa rombongan, bawa khalifah, unta isi harta benda untuk mas kawin dibawa. Rombongannya berhenti, dia lagi doa, ya apa caranya berdoa, yang belum selesai berdoa, ada jawaban doa, ada seorang perempuan tiba-tiba bawa buyung ngambil air. Terus dia minta air, jawabnya, minumlah Tuhan, maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia kasih minum. Pertama terjawab, nanti yang ngasih aku minum, kalau pergi, kamu siapa? Goda-goda, wah ini bukan, ternyata kasih minum dia. Terus? Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga aku timba air, sampai semuanya puas minum. Enggak cuma ngasih dia minum, ini hamba ini enggak minta loh. Terus Ribkanya ini, baiklah untuk untamu juga aku timbahkan. Untanya banyak loh saudaraku, unta-untamu. Terus sampai semuanya puas minum. Bukan nanti untamu tak kasih sak tetes. Kasih minum semua. Terus? Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Semua unta dikasih minum, gak cuma yang hamba yang pimpinan rombongan yang kasih minum, semua unta dikasih minum. Ini sesuai doanya dia. Saudara bisa baca nanti ayat atasnya. Terus, sayang waktunya. Terus. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil. Apa orang ini ya, Anda mungkin gitu ya. Nah tandanya kalau dari Tuhan deg-degan dikit ya. Ya enggak ya. Mas juga deg-degan enggak? Wah, terus sudah lupa Pak rasanya dulu Pak. Ini bener enggak ya? Ini sesuai jawaban ini kayaknya nih. Terus dia berdiam diri untuk mengetahui, dia lihat dulu. Jadi berdiam diri waktu ngasih minum unta-unta. Wah kok rajin banget ya mengamati. Jadi perlu pengamatan loh saudaraku. Ya Pak Hari sudah mau menikah, anaknya ini sudah diamati belum? Mengamati gitu, harus diamati, berdiam diri bawa doa. Wah rajin ya, wah ini kok baik banget ya anak ini ya, unta aja dikasih minum, loh itu unta yang gede rakus ya tetap diglogo, wah kok banget, sayang banget gitu loh. Terus setelah unta-unta itu puas minum. Loh unta-unta itu puas minum, gak ada unta yang masih ya puas, gelegean kabeh. Ini luar biasa si Ribka ini. Maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Apakah Ribka sebelumnya mengharapkan anting-anting gelang seperti engkau mengharapkan suamimu membelikan? Ini kapan-kapan jadi cerita lucu, saya mau belikan enggak jadi. Tiba-tiba regone yo. Jadi tulisannya itu 123.000. Ternyata nol belakangnya enggak ditulis. Udah wis wae kayak masuk. Oh ini enggak Pak, nolnya memang enggak ditulis. Jadi 123 juta. Loh, sakmene. Oh ya, saya dulu, izin aku. Gaya-gaya mau belikan, kalau 123.000 ada, juta ternyata. Enggak jadi, nanti Tuhan sendiri yang belikan ya. Anting-anting, lo dikasih tiba-tiba, anting-anting, ya, harapkan dari Tuhan saja ya. Terus? Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Mau minta bermalam, terus? Lalu jawabnya kepadanya,
Ayahku Betuel, anak Milka, Nama Milka itu nama ibunya. yang melahirkannya bagi Nahor. Ya, Nahor itu nama kakeknya. Terus, Lagi kata gadis itu, loh, malah ditawari. Baik jerami, baik jerami, makanan baik unta. makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Ditawar. Ini kan sesuai, nanti saya baca itu sesuai harapan doanya tadi. Mbak Mimi boleh berdoa, berharap. Mbak Septi berdoa. Apa yang kau harapkan dari Tuhan untuk pasanganmu? Mas Paulus, Mas Yuga, si Janur belum melengkung ya. Soalnya sebelah doa, enggak, ini sudah ada lagi sendiri, luar biasa. Tuhan kasih ganti ya, tapi bawa dulu ke Tuhan. Ingat tadi ikut banyak ini ya, jangan sampai dibawa ke negeri penyembahan berhala tadi. Ditawari, luar, ada tempat bermalam. Saudara baca persis yang diminta, saudara, yang didoakan oleh hamba dari Abraham. Terus, ayo ya. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Ternyata ini masih kerabatnya Abraham. Terus berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Cerita, baca terus singkatnya. Cerita tujuannya datang. Wah itu nanti minggu depan aja singkat cerita. Tanya sendiri anak ini, mau enggak? Mau loh saudaraku. Ishak itu di tempat yang jauh. Nanti kalau baca tuh nangis, dia tuh dari jauh menunggu jawaban Tuhan. Wah sayang waktunya ya, minggu depan kita lanjutkan ya bagian ini. Cuman intinya kita belajar Tuhan kita ini, Allah kita ini, Allah yang menyatakan diri kepada umatnya, pada Abraham, Ishak mendapat pengalaman minggu lalu dengan Tuhan, bahkan ada penyataan diri Tuhan dinyatakan melalui pertama ujian Ishak. Saya fokus ke Ishak, dia bisa melihat bagaimana ayahnya diuji, bagaimana malaikat Tuhan berbicara sebagai Tuhan, ya penampakan Allah dalam diri malaikat berbicara, berjanji, memuji Abraham, orang yang percaya, orang yang setia, bahkan diberikan janji keturunannya. Dengar, lihat sendiri, ngalami. Yang kedua, ketika semua sudah mapan, settle, ternyata Tuhan ngerti kebutuhannya, pasangan hidup. Nanti minggu depan saya lanjutkan, dahsyat banget bagaimana sampai Ribka ini mau, ya lanjutannya. Bagaimana Ribka kok mau, saudaraku? Bagaimana semua ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Karena ada Tuhan. Baca tadi ayat atasnya coba. Tuhan menuntun. Coba atasnya 27. Terpujilah, ayo baca sama-sama ayat ini saudaraku. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan. Allah Tuanku Abraham itu Bapak kita. Yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Abraham Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku. Tuhan pasti tuntun kita semua. Mbak Mimi tidak akan pilih, tidak akan salah pilih pasangan. Tidak akan salah Mas Paulus. Mbak Septi tidak akan salah. Mbak Esther 3 bulan lagi ya. Juni, Juli, Agustus, 4 bulan lagi. Percaya. Tidak akan salah. Semua tidak akan salah. Mas Yakub dikasih yang terbaik juga ya kan, tidak akan salah. Tuhan menuntun kita. Ini loh bedanya. Kita ada tuntunan Tuhan, penyataan Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Minggu depan aja kita lanjutkan. Haleluya. C, saya minta kunci C, lagu lama juga. Ojo keliru nih loh, lagu lama masih keliru. Tuhan menuntun